Ini yang kita harus melihat bahwa ini kita merdeka itu ya masyarakat yang menyumbangkan, yang muda, yang jiwa raga dan sebagainya ini gitu loh. Karena punya satu cita-cita. Kenapa namanya Diponegoro? Kalau kenapa Jawa Timur Majapahit, di sini Siliwangi? Itu kan simbol-simbol kepahlawanan masa lalu yang dengan mudah kolektif memorinya dimunculkan. Nah itu kan gunanya kita mengetahui sejarah sebenarnya. Karena apa? Dari situ kita bisa kembangkan banyak hal gitu ya. Artinya kontribusi masyarakat besar terhadap terbentuknya negara, tapi hubungannya gimana nih? Nah, apa yang salah sih? Ada yang salah. Walaupun kita itu bangsa hebat, bisa menghasilkan semua itu tadi saya bilang. Tapi kenapa kok menjadi tetap seperti ini? Nah ini kan berarti ada yang salah. Halo sahabat OMB. Halo sahabat OMB, hari ini kita membahas masyarakat versus negara dan ini adalah topik penting pada menjelang umur Indonesia ya bentar lagi 20 tahun berapa ya? 23 tahun lagi 100 tahun dan ini belum selesai nih urusan masyarakat dan negara. Dan hari ini telah hadir Mas Basuki Suhardiman ya dari Penggerak Masyarakat Odesa dan ini tentunya kita akan mencoba baik dari case-nya atau dari konsep-konsep inti masyarakat versus negara. Tentunya kita bisa mulai dari masa awal ya, masa-masa Bung Karno dan kawan-kawan dan juga peristiwa dengan Deglok dan sebagainya. Ya, kira-kira itu. Halo Mas Basuki, kita mulai nih, kita bahas masyarakat versus negara. Nah, silakan Mas Bas. Masyarakat versus negara itu paling sulit sebenarnya. Sulit ya topiknya ya. Tapi sebenarnya ini kan mungkin muncul karena ketidakpuasan. Seharusnya negara lebih banyak berperan begitu kan terhadap masyarakatnya. Itu memang wajar begitu. Nah, hanya kita kan harus melihat sejarah juga gitu. Sebenarnya sejarah kita itu sejarah yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat kita merdeka 17 Agustus 1945 atau 2 hari setelah 2 hari atau 3 hari ya, Jepang menyerah kan? Itu benar-benar luar biasa sebenarnya. Saya nggak bisa kebayang suasana pada saat itu dan bagaimana mereka menyiapkan itu semua, bagaimana mereka melakukan semua. Dan kemudian ya 17 Agustus kita merdeka. Nah 2 minggu kemudian 2 September Vietnam ikut merdeka. Oh ya, Vietnam ya? Iya. Dan itu karena lihat Indonesia. Ada ininya, ada influence, ada atmosfer yang di situ ya. Iya, makanya kan pada saat kita lihat berapa tahun kemudian setelah tahun 45 itu kan Ho Chi Minh itu mereka datang dan mereka sangat hormat terhadap orang Indonesia, masuk ke Bung Karno dan sebagainya. Karena itu tadi terinspirasi. Dianggap berani memulai gitu. Oke, memulai. Memulai untuk misal katakan yang marah itu kan siapa? Belanda. Terus kemudian sekutu tidak terlalu marah. Sekutu adalah Belanda yang marah. Inggris juga tidak terlalu mungkin Inggris merasa bahkan dia menarik diri lah gitu. Ya kan dia udah mulai baca nih, ini kayaknya momentumnya ini geser gitu. Dia udah tahu kan. Ya, itu juga kalau kita lihat sejarah panjang itu sebenarnya gitu. Jadi idenya itu sebenarnya menggerakkan masyarakat kita merdeka itu ya masyarakat, pemimpin-pemimpin itu didukung oleh waktu itu. Dan waktu itu pemimpin misal katakanlah sampai diculik kan ke Rengas Dengklok gitu. Hanya untuk mungkin kalau saya bukan diculik, diajak diskusi. Kenapa nggak berani sekarang gitu. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi toh nyatanya akhirnya entah mungkin diyakinkan saya melihatnya pokoknya kita harus merdeka tanpa dari Jepang.
Nah Persiba ini kan sebenarnya mirip dengan Ciganjur itu yang didesak-desak kan, Iya, dengan iya. 3 tokoh Iya, itu kan. Iya, Ya. betul. Iya. Nah, makanya itu kan sebenarnya itu sejarah itu seringkali berulang Iya. gitu kan. Nah, tapi seringkali kita tidak bisa mengambil intisari apa yang sebenarnya yang terjadi sebenarnya gitu. Ya, nah di tahun itu apa nih yang dituangkan oleh para intelektual kita tentang hubungan masyarakat dan negara gitu, Mas Bas? Jadi kan begini, sebenarnya kalau saya menganalisis, makanya kenapa Bung Karno atau mungkin Bung Hatta didaulat. Karena kan sebenarnya ada tulisannya Bung Karno pada saat dia ditahan oleh Belanda di tahun 1930. Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Dan di situ Bung Karno menunjukkan bahwa kenapa kita, artinya bangsa Indonesia ini harus merdeka. Walaupun sebelumnya sudah ada kan misal katakanlah Sumpah Pemuda tahun 28 segala macam. Tapi kata-kata merdeka, bahwa itu harus merdeka itu pada saat dia ditahan. Jadi terma atau istilah itu baru muncul di situ. Kalau saya lihat gitu, walaupun sebenarnya sudah ada ini ya, karena memang ada revolusi Bolshevik dan sebagainya itu kan membuat pergerakan itu menjadi memang bersemangat begitu bahwa ternyata bisa menumbangkan kekuasaan misal waktu itu SAR dan sebagainya gitu ya. Jadi ada juga perubahan-perubahan di masyarakat. Republik ini mungkin ya dulu ada kesultanan atau kerajaan gitu ya. Nah ini kan kita beda nih, lawannya penjajah gitu dan Soekarno dan kawan-kawan bisa memformulasikan itu. Iya. Jadi kalau saya melihat justru tulisan Bung Karno yang di Indonesia menggugat itu salah satu yang menunjukkan, jadi dia kan di pengadilan itu. Di pengadilan menunjukkan bahwa kenapa kami itu bangsa Indonesia harus merdeka. Nah, dia tunjukkan semua pendidikan ini segala macam bukan nggak tepat, pendidikan tadi tidak menyentuh pada masyarakat, hanya kaum ningrat atau elit tertentu saja segala macam. Terus kemudian belum lagi hasil bumi ditarik semua keluar segala macam. Terus kemudian nanti hasilnya itu kita hanya jadi pasar. Jadi pasar dalam arti ya baju dan sebagainya itu yang sebenarnya harusnya bisa diproduksi di sini ditarik keluar, balik lagi biji besi dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya dikritisi oleh Bung Karno. Ya itu yang kemudian kalau saya melihat banyak orang juga terinspirasi itu tulisan-tulisan itu. Makanya kalau saya melihat kenapa sih kok Bung Karno yang didaulat untuk kamu yang harus memerdekakan. Karena mungkin Bung Karno dianggap punya konsep negara ini kalau merdeka mau kemana. Makanya dia muncul kata-kata penyambung lidah rakyat. Itu menunjukkan bahwa maunya rakyat itu bisa ditangkap oleh Bung Karno. Di istilahnya dikristalisasi sehingga munculnya harus seperti ini. Nah itu yang saya melihat itu. Gila, skill luar biasa tuh ya. Menangkap itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Menangkap maunya masyarakat yang masyarakatnya juga diam aja gitu. Karena sebenarnya masyarakat diam bukan diam karena mereka juga tidak mengerti sebenarnya gimana sih. Tapi mereka mungkin bisa merasakan bahwa sulit. Wah nggak enak saya. Jadi ini mau dipekerjakan seperti ini harus seperti ini mungkin ya. Nah itu muncul kan. Nah sehingga terus kemudian juga muncullah karena revolusi 1917 itu juga itu juga membuat lebih kencang. Walaupun sebelumnya kita lihat ada Syarikat Dagang Islam SI itu kan dan itu sudah besar. Nah itu juga justru ditahan-tahan gitu. Bung Karno kan juga bagian dari kaderisasi itu gitu. Nah, kembali lagi kalau kita tarik itu adalah kaderisasi juga pendidikan. Dia bagian dari paguyuban itu ya. Jadi ada Syarikat Islam terus kemudian walaupun kemudian dia dia sekolah ke Bandung juga itu kan karena atas desakan Cokro Syarikat Islam itu. Nah, itu juga pengaruh kan kemana-mana ini dan kemudian jadi faktor-faktor itu sangat berpengaruh. Di sisi yang lain juga pergerakan yang Bung Hatta dan teman-teman yang lain juga sama dari sisi yang berbeda begitu. Jadi memang kita harus melihat secara holistik gitu ya, istilahnya lihat. Dan organisasi yang besar waktu itu yang mau melawan kolonialisme ini adalah Syarikat Islam yang salah satunya begitu. Yang paling besar waktu itu. Nah, salah satunya memang seperti itu. Dan memang setelah ada revolusi Bolshevik, mulai muncul kemudian kan terpecah gitu. Karena yang ini Syarikat Islam itu dianggap lambat, ya kan. Akhirnya yang ini pengen lebih cepat. Nah sehingga muncullah itulah tahun 26 muncullah Partai Komunis Indonesia dideklarasikan, mulai muncullah. Dan itu Lenin juga ngelihat itu aliansi strategis ya di dunia internasional untuk melawan ini hanya 2.
komunis dan Islam, tapi dia tidak bisa padu, dia bisa beraliansi saja. Nanti setelah beraliansi itu kalah, dia bisa pisah lagi. Gitu. Memang itu yang terlihat itu. Jadi, jadi kita kan tidak bisa dipungkiri apalagi kalau kita tarik lagi ya misal bahwa Indonesia ini pada saat setelah perang di Diponegoro itu kan memang ada tanam paksa. Nah, tanam paksa itu awalnya vanili. Nah, kemudian ternyata tidak berhasil, akhirnya ganti kopi. Nah, waktu kopi itulah untungnya gila-gilaan. Hajar terus kemana-mana akhirnya. Ya, jadi untungnya gila-gilaan. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat sejarah, kopi, gayo, segala macam Aceh yang masih besar-besar itu adalah tinggalan dari tanam paksa. Yang kemudian awalnya adalah di sini di Priangan, di semua. Nah, itu yang saya juga mengetahui awalnya itu bahwa kopi itu ternyata berasal dari Pengalengan, lokasi tanam paksa itu, ya Bung Karno yang nulis di Indonesia menggugat itu. Ya, ini artefaknya muncul ya di tanaman kopi itu sendiri ya. Dan kita ya di Cimenyan ada, di Pengalengan, di mana-mana ada. Nah, jadi sebenarnya bahkan kalau kita lihat, kalau penelitiannya McRivel, terus kemudian Peter Carey segala macam, jadi itu menunjukkan bahwa selama tanam paksa itu hasilnya dari 1.200 hektar kalau tidak salah selama lebih dari 20 tahun itu hampir 200 triliun uang sekarang. Ya. Dan disitulah Belanda membangun dam-damnya itu. Belanda membangun banyak hal itu dari situ. jadi itulah yang dilihat oleh Bung Karno bahwa kita adalah diambil semua diambil resource kita, terus kemudian digunakan di luar sana, terus kemudian kita jadi pasar lagi. Itu yang Nah, grondstoffen kalau mau Bung Karno dalam bahasa Belandanya. Nah, itu Bung Karno ungkapkan. Nah, itu Bung Karno salah satu bisa merangkai itu semua. Jadi ini yang sebenarnya bisa kita gali terus karena kita bisa bukan sesuaikan pada saat kondisi sekarang juga nggak beda jauh sebenarnya. Gitu. Hanya ini kenapa sih ada yang salah berarti kan sebenarnya bangsa kita waktu tadi saya merdeka, Bung Karno masih bingung kan. Ini merdeka sekarang atau gimana, nunggu ini sampai dia diculik, udah sekarang nggak usah nunggu segala macam gitu. Nah, setelah bener merdeka sudah, terus kemudian datanglah sekutu. Ya kan, pada saat datang sekutu bingung lagi Bung Karno. Ini mungkin kalau bahasa saya, ini anak-anak ini suruh-suruh aku merdeka, jadi sekarang datang gimana ini? Oh tenang kita lawan gitu kan. Nah itu dan memang dan terjadi kan perlawanan itu. Ini dia terjebak nggak bisa mundur kan. jadi itu menarik sebenarnya. Nah, pada cerita 10 November itu yang paling top itu kan. Nah, ini atau sebelum 10 November ada misal katakanlah peristiwa 28 Oktober di Surabaya, terus sebelumnya pun sebenarnya itu yang saya lihat. Yang Malabi Malabi terus kemudian sebelumnya pun ada misal katakanlah kemudian muncul resolusi jihad sebelumnya. Itu satu rangkaian semua kan. Nggak bisa diabaikan gitu. Nah, ini yang kita harus melihat bahwa ini kita merdeka itu ya masyarakat yang menyumbangkan, yang jiwa raga dan sebagainya ini gitu loh. Karena punya satu cita-cita, mungkin harus lebih bagus. Ya kan, generasi saya berikutnya gitu. Ya, sautan masyarakat yang akhirnya ini memperkuat ini ya. Dan itu enggak hanya di elit intelektual atau di elit kiai-kiai, masyarakat bawah juga. Masyarakat bawahnya yang berjalan gitu. Di situ. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita. Ya kan, masyarakat kita tadi bagaimana punya energi atau kok mau tergerak semua ke sana. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Jadi banyak kajian-kajian sejarah seperti itu yang mengkaitkan sebenarnya karena misal katakanlah Diponegoro misalnya yang dipakai selalu Diponegoro kan. Ya perlawanan, simbol ya kan, termasuk akhirnya jadi di Jawa Tengah sebagai Kodam Diponegoro dan sebagainya itu. Kenapa namanya Diponegoro? Kalau kenapa Jawa Timur Majapahit, di sini Siliwangi. Itu kan simbol-simbol kepahlawanan masa lalu yang dengan mudah kolektif memorinya dimunculkan. Nah, itu memang pada saat itu kuat ininya ya. Nah, juga saya melihat banyak kasus-kasus di mana misal katakanlah makanya dulu kan ada kalau kita P4 segala macam nilai-nilai Pancasila 45 sampai atau nilai-nilai angkatan 45. Tapi kita juga kadang-kadang 45 yang mana gitu, yang perangnya aja atau apa gitu kan. Jadi itu peristiwa tidak masuk ya, tidak menjadi diri kita gitu. Iya. Nah, ini yang sebenarnya makanya dulu ada napak tilas. Sebenarnya napak tilas itu kan untuk bisa meresapi apa sih yang orang
orang rasakan pada saat itu kenapa mau long march dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya harus bisa ditransformasikan lagi gitu. Jadi untuk melihat nilai-nilai tadi itu bahwa dulu masyarakat itu dengan semua daya upayanya, dengan semua harta bendanya, ya kan, hanya mikirnya satu, pokoknya merdeka. Pokoknya Belanda keluar udah selesai gitu istilahnya gitu. Ada juga emak-emak ngumpulin emas gitu kasih gitu ya. Kasihin segala macam. Nah kan kita lihat banyak peristiwa bagaimana mereka ditahan, dibakar rumah yang kita lihat kan peristiwa antara Bekasi Kerawang Bekasi yang kemudian Khairil Anwar ya kan. Itu kan bagaimana diekspresikan lewat puisi. Bagaimana kekejamannya Belanda waktu itu dan kemudian terbukti sekarang kan mereka minta maaf terus mereka mulai menggali walaupun si Barata Tagalu mengatakan nggak cukup kamu minta maaf ya. Bayar sama orang-orang ini mereka ini kan itu kan itu gunanya kita mengetahui sejarah sebenarnya. Karena apa? Dari situ kita bisa kembangkan banyak hal gitu ya. Dari dalam arti bukan mengungkit-ungkit. Kalau lagunya Kors itu forget but not forgotten ya. Forget ya sudah kita maafkan. Tapi peristiwa itu harus kita ingat karena suatu saat bisa terjadi gitu. Jadi tangis-tangis Ukraina lewat sebenarnya ya. Mungkin lebih dasar dari Ukraina. Kadang-kadang saya bilang gini, Ukraina itu mungkin ya sekarang mereka bertahan, mungkin juga ngelihat cara saya melihat orang-orang Indonesia juga karena cukup akrab loh orang Ukraina dengan Indonesia sebenarnya. Jadi termasuk waktu itu saya dengerin dari Yudi Krisnandi kan bagaimana Yudi Krisnandi cerita waktu kan dia mantan dubes di sana dan cukup mengerti. Jadi cerita-cerita itu saya bilang ini kayaknya mirip ya perjuangan kayak orang-orang kita dulu itu kalau lihat cerita-ceritanya gitu ya. Apa yang sudah dilakukan itu kayaknya mirip gitu. Ya ada yang konyol. Ya kita waktu perang itu kan kalau kita lihat film Serangan 1 Maret bagaimana komandannya Pak Harto itu Komarudin itu salah lihat tanggal kabisat ya kan dia serang fatal ya. Ya tapi nggak bisa disalahin kan sampai ya kan. Terus kemudian dia nyerang terus ayo maju ya kan itu terus kemudian tanggal berapa ini ayo mundur itu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang itu yang sebenarnya kan jadi bukan lucu tapi itu yang membuat kekuatan kita dan sebenarnya tidak ada keputusasaan rumah hancur rumah terbakar nggak ada masalah. Nah itu yang sebenarnya nilai-nilai seperti itu harus kita cari ya kan Pak. Kita mungkin sekarang nggak ada apa-apanya ya itu bayang kalau kita kebayang dulu bagaimana satu desa dibakar semua dan mereka mengungsi udah cuek aja. Misalnya mereka dari Kudus ngungsinya ke mana gitu ya. Nah itu apalagi Long March Siliwangi misalnya dari sini sampai ke Jawa ke Jogja itu kan jauh gila-gila. Nah, itu kan dan itu membawa seluruh keluarga. Gila kan coba kita suruh bawa ayo kita ngungsi. Kebayangkan bawaan apa yang masih punya anak kecil, ada yang punya orang tua, yang kakek dibawa semua coba. Artinya kontribusi masyarakat besar terhadap terbentuknya negara, tapi hubungannya gimana nih? Nah, jadi ini yang akhirnya jadi menurut saya karena mungkin ya saya bukan mengkaji tapi lama memikirkan apa yang salah sih? Ada yang salah. Walaupun kita itu bangsa hebat, bisa menghasilkan semua itu tadi saya bilang. Tapi kenapa kok menjadi tetap seperti ini? Nah, ini kan berarti ada yang salah. Nah yang salah ini harus kita cari, bukan mau nyalahin tapi kita perbaiki, corrective action lah istilahnya gitu. Kedepannya harus seperti apa? Itu sebenarnya karena tanpa dukungan masyarakat nggak jadi apa-apa pemerintah ini dan sebagainya nggak bisa apa-apa lah tanda kutip begitu. Coba kita gali dari proklamasi ini pembukaan preambul gimana? Ini isi apa segala macam cita-cita kita gitu kan? Itu kan hebat. Ya kan itu yang namanya visioner itu kan seperti itu. Memang mungkin dibaca dari banyak aspek charter dan sebagainya. Tapi ya misal katakanlah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau saya kadang ngelihat ini mirip Atlantic Charter. Jadi kenapa dimasukkan itu? Karena waktu Amerika menang perang waktu ya kan Atlantic Charter itu bahwa muncul di situ. Nah itu dipakai kayaknya sama di dalam hanya walaupun 1-2 kalimat tapi itu kan bagus sekali dan kita nggak tahu ghostwriternya siapa gitu. Ya itu yang sebenarnya kan harus dicari ya kan gitu bahwa tapi juga mungkin yang nulis juga nggak mau tahu kan nggak mau tahu yang penting idenya masuk diterima. Amerika nggak ikut-ikut kan pada kenyataannya pada saat setelah perang dunia itu Amerika nggak ikut-ikut kan bahkan dia sebagai penengah aja ya kan. Nah itu karena mungkin itu tadi ini kalau mereka tahu bahwa ini Belanda mesti akan kembali.
Iya kan? Iya. Makanya kan pada sekutu dibilang kan, yang sekutu ya Belanda kan, yang bukan Kenil ya, apa namanya, Belanda itu akan kembali dan dia nggak mungkin di depan. Nah itu hebatnya orang bukan hanya founding father, tapi masyarakat kita tahu bahwa ini nanti pasti yang di depan Inggris, sekutu. Karena apa? Nggak mungkin Amerika sedang ribut urusan di Filipina. Nah itu mereka paham semua situasi itu. Dan itu dengarnya di radio. Ya, nah itu. Nah kalau sekarang internet, ya kan, lu kan dengerin semua hal, podcast, kalau udah dengerin semua hal kan. Ada, tahun Ya. segitu tuh sebenarnya Syahrir tuh aktivis radio. Loh, betul. Nah, Cuma dengar di radio aja. Nah itu juga jadi gini, radio itu jadi waktu itu receiver. Jadi dia bahkan waktu perang dulu kan Sri Sultan udah jelas yang waktu di Jogja sampai dia habis listriknya hanya gara-gara untuk supaya dengerin radio atau supaya bisa memancarkan siaran ke tempat lain kan untuk. Ini artinya apa? Pada saat itu teknologi itu orang aware. Ya. Kita melihat kayak ini kan Abdurrahman Saleh itu kan, Komodor Abdurrahman Saleh yang meninggal karena ditembak Belanda itu. Dia dokter. Tapi dia pendiri RRI dan dia mekanik. Kalau mama dia misal katakanlah mau ngajar gitu ya dari Maguwo terus kemudian dia berhenti di mana saya lupa, pokoknya dia berhenti di Madiun terus naik kereta api ke Kediri atau kemana. Nah kadang-kadang kereta apinya itu macet, dia yang turun, dia benerin itu. Itu luar biasa ya. Itu, nah itu kan value-value seperti itu kita kehilangan kan. Ini untuk apa? Untuk orang banyak kan gitu ya. Iya. Ya, Jadi ya. dia turun, dia dokter, dia ya pendiri RRI segala macam ya kan. Nah terus kemudian itu tadi itu cerita-cerita itu, oh kalau nanti ya itu kadang-kadang dia macet itu kan, ya macet dia yang turun, dia benerin segala macam. Nah itu dia dokter padahal. Nah di Maguwo artinya di Jogja itu kan waktu itu kan banyak yang pesawat-pesawat ya Jepang dan kan mereka benerin semua. Ya ada yang pesawat capung yang waktu itu nyerang ke Ambarawa nyerang waktu 29 Juli 47. Padahal pesawat nggak ada isinya tapi naik udah pokoknya kita harus maju aja dulu kan. Nah, itu semangatnya itu kan gila-gilaan gitu. Iya. Nah, saya itu pernah mungkin dulu ada dosen kewiraan saya itu mungkin ya. Kolonel dosen kita dulu kan. Sumantri ya. Nah ternyata dia ikut perang Surabaya. Jadi salah satu veteran perang Surabaya. Nah jadi waktu beliau cerita, saya ingat. Jadi mereka waktu itu udah menemukan, punya meriam, punya ini. Nah terus pada apa namanya? Pada nggak jalan lah, rusak. Wah benerin, coba. Ya udah bongkar ya tanpa pengetahuan terbuat dibongkar dicoba. Akhirnya udah bisa. Wah itu nakal-nakalnya orang-orang kita kan. Ngotak-ngatik itu ada ya. Bisa. Nah itu hebat ya, hacker kalau bahasa kita menjadi hacker semua itu waktu itu. Nah terus kemudian pada saat sudah bisa ada yang iseng bilang gini, ya bisa tapi bener nggak bisa nembak. Bisa, kamu ini sudah secara secara mekanik ini sudah bener ininya gini. Ada yang ngomong, nggak percaya kalau nggak ada bukti. Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu itu rupanya ada pesawat glider. Nah, mungkin ya itu yang salah satu jenderalnya Inggris. Tuh ada pesawat. Oh, itu aja kayak kita coba kayak. Jadi si meriamnya itu diarahkan dan kena. Dan rupanya isinya jenderal. Wah, udah marah lah Inggris, 2 jenderal mati. Itu kelakuan orang kita. Iya. Nah, ternyata di sini juga sama. Itu gitu. sama juga di Afghanistan. Afghanistan itu kan banyak juga tuh sisa-sisa pesawat Amerika, Rusia, gitu-gitu. Iya. Di otak-atik sendiri juga sama dia. Nah, karena ya itu sebenarnya kalau dalam peradaban bagaimana orang harus survive, ya itu salah satu cara. Nah, salah satu cara dia harus survive seperti itu. Gitu. Ya, ada alat gimana? Ya udah kita coba. Itu juga ada kemarin saya cerita soal Robinson Crusoe gitu ya. Nah, itu kan ada. Kenapa Robinson Crusoe itu menjadi satu epic yang bagus gitu. Karena apa? Sebenarnya bukan apa-apa. Karena misal dia dia tersesat dalam satu pulau. Terus gimana caranya dia harus survive mengandalkan yang ada. Pohon kelapa lah, apa untuk makan, untuk berteduh. Nah, itu pelajaran yang bagus. Jadi seperti kayak pramuka lah, itu yang seolah-olah seperti pramuka, tapi intinya value-nya itu sederhana. Bagaimana kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Iya kan? Ya idealnya idealnya ada alat, ada ini, tapi nggak ada, adanya ini pohon kelapa, adanya ini. Nah itu yang sebenarnya, itu yang sebenarnya pencarian saya melihatnya bahwa ya itu pengetahuan itu yang harus
dibangun Dan di sebenarnya. awal kemerdekaan masyarakat melakukan itu kan. Lakukan itu semua. Dia tidak keluh kesah masalah Tidak macam-macam. itu ya, dia udah tahu ya Belanda kayak begini, ini kayak begini, ya sudah dia. Ya, nah tapi bagaimana waktu itu yang saya nggak kebayang, kok mereka semua bisa ini ya, Ya. bisa artinya memihak republik gitu. Oh negara belum tentu jelas waktu itu kan, Belanda udah datang segala macam gitu. Dan lebih luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ya di Bandung ya, Sundal ya. Pahlawannya lucu ya. Pahlawannya itu prajurit. Toha, bajuri. Iya, nah, ya karena masyarakat, karena gini kalau kita pada saat itu yang terjadi, makanya kenapa Pak Nasution kan kayak Siliwangi. Kalau kita lihat Siliwangi kan tentara bekas Kenil semua yang kemudian dia memihak ke Indonesia gitu kan. Nah, itu berbeda approach-nya, caranya. Nah, tapi masyarakat bawah ini sudah apa ya nekat gitu. Karena mereka sudah tahu, mungkin merasakan kesulitan dan sebagainya sehingga akhirnya ya udahlah lebih baik saya berkorban sekarang tapi dan gudang peluru itu misal semacam itu ya. Disikat ya. Jadi banyak lah, misal termasuk juga kadang-kadang ada hal yang lucu gitu kan, misal waktu setelah perang Surabaya itu 45, nah terus kemudian 46 itu kan Bandung Lautan Api, 46 apa 7 itu kan berapa bulan itu kan idenya sama. Kita pokoknya nggak mau di ini. Ya, nah sampai sekarang juga batas rel kereta api itu masih tetap dominan gitu. Ya di Bandung ini kan Mas. Jadi dan yang selatan kayaknya nggak bisa masuk ke utara sini, yang utara juga kadang nggak mau ke selatan. Dan itu adalah segregasi kelas ya, kelas sosial. Sampai sekarang masih ada batasnya. Rel kereta itu masih coba kita perhatikan. Ya, tanda kutip batas ya itu. Batas itu ya. Jadi ya ini yang sebenarnya kalau kita mengerti sejarah begitu, ini yang pelan-pelan harus kita ini. Nah, saya kapan itu pernah ada, ya kami di Odesa pernah ada pembinaan misal di Kabupaten Bandung di mana namanya di Bale Endah. Itu ternyata banyak orang yang rumahnya itu di gunung-gunung, di bukit, di lereng bukit itu. Saya bilang kenapa? Itu mulai kapan saya tanya? Oh ini ya setelah perang, pas habis perang Pak. Habis perang apa? Kemerdekaan gitu. Dan pada kesini semua. Loh, jadi setelah saya gali orang-orang tua itu yang mereka masih ini, rupanya mereka itu pengungsi waktu Bandung Lautan Api. Mereka mengungsi ke selatan, terus mereka mendirikan ya. Nggak punya rumah kan, rumahnya dibakar di sana. Ya, akhirnya mereka ya di sekitar Bale Endah dan sebagainya itu yang kemudian menempati bukit-bukit itu. Oh ya, jadi itu pengorbanan masyarakat itu sampai ke sana begitu loh, dan tidak perlu saja dan tetap cerianya itu ada masih walaupun cemas ada ya. Nah, tapi betul. Itunya ada. Nah, jadi mereka mungkin mereka juga ya sudah ini kita mau apa? Adanya kondisi seperti ini ya sudah dinikmati saja gitu kan, tanda kutip begitu dinikmati begitu. Nah, ini yang sebenarnya harus bisa ditangkap aspirasi-aspirasi begitu. Kalau kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar, kita harus bisa menangkap perjuangan orang-orang masa lalu itu dan juga perjuangan yang saat ini. Titik-titik sejarahnya. Iya, itu yang harus ya memang ada peristiwa-peristiwa kelam ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, ya oke. Ya itu kalau kata Rendra yang saya bilang tadi bahwa Rendra mengatakan ya itulah fakta objektif. Apa fakta objektif itu? Fakta yang kita sukai maupun tidak sukai tapi ada. Nggak bisa kita hapus begitu. Nggak bisa kita hapus ada peran si A, peran B, peran C gitu. Nah, nah itu yang kemudian bagaimana kita melihat ke depannya gitu kan. Itu sebenarnya yang seharusnya dikembangkan kembali seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari ini charter kita ya Undang-Undang 45 kan sebenarnya funding person ya supaya nggak kena urusan ini kita. Nah, itu dah jelas jadi itu masalah-masalah hak-hak warga negara apa segala masuk ya situ ya. Ya masuk. Sekarang gini, coba bayangin misal katakanlah anak terlantar di itu luar biasa ya. Waktu itu kan belum ada coba. Iya. Nah, coba jadi orang-orang waktu memikirkan itu kan gila-gilaan sebenarnya. Imajinasinya beyond banget. Itu yang kita harus bisa belajar sebenarnya, ya kan? Belajar dalam arti bagaimana mereka bisa bisa tanda kutip itu ya, bagaimana mereka bisa bukan mengembangkan, tapi bagaimana mereka bisa berpikir ke arah sana, gitu. Nah itu yang harus kita gali sebenarnya dari mana asal pemikiran mereka itu, kok bisa diterima,
kok bisa terus kemudian menjadi visioner seperti itu. Tapi walaupun visioner kok belum sampai terjadi sampai saat ini gitu misalnya. Nah ini kan harus ditanya, iya kan? Bukan untuk apa, tapi harus kita gali, iya kan? Iya kan? Kalau ada yang benar kok belum terjadi, misal katakan perekonomian dibangun berdasarkan kekeluargaan, yang dimaksud koperasi. Dan itu kolaborasi sebenarnya. Iya, kan nggak bisa, makanya gotong royong misal dibangun berdasarkan gotong royong. Koperasi kan gotong royong, sama-sama. Ayo kita sama-sama. Ya kan? Saya punya A, anu punya B. Oke, kita mewujudkan sesuatu. Kalau kita bicara konsep sistem, itu general concept of system, itu sistem, subsistem menjadi sebuah sistem yang besar. Yang dibangun dari subsistem tadi. Nah, kalau subsistem tadi itu ada yang hilang, bocel atau timpang, ya pasti akan timpang. Nggak akan bisa. Ya misal kalau mau ban tadi, ban itu punya peran sendiri. Tapi ban tadi kalau dia nggak balance, ya nggak enak. Ya kan kecepatan tertentu oke, begitu lebih dari itu udah nggak, ya pasti mungkin kita bisa guling gitu kan. Nah itu kan kestabilannya. Dan luar biasa perenungannya, itu aja bisa direnungkan gitu ya. Iya. Nah itu yang harusnya kita gali satu persatu lagi. Kita itu udah pernah loh punya kayak begitu. Tapi kenapa kok kita masih seperti begini? Nah ini kan apa yang salah harus dicari. Untuk apa dibuat ya tadi corrective action gitu. Gitu. Dan saya kira memang banyak hal ya. Ini aja saya lihat Omnibus Law itu tidak ada kontemplasi yang dibangun itu. Itu udah kayak assembly ya. Jadi undang-undang di assembly gitu loh. Nah niatnya bagus, hanya itu kan nggak, akhirnya keburu-buru, ya kan. Akhirnya kan dampaknya kemana-mana. Nah ini yang memang nggak mudah. Itulah sebenarnya butuhnya keterbukaan, butuhnya misal perenungan, butuhnya misal, orang bilang mungkin transparansi informasi, bukan apa-apa, mungkin banyak yang protes, gini-gini. Nah, tapi ya itulah dulu mungkin juga sama perdebatan sampai mungkin. Itu lama perdebatannya, lama. Ya kan, itu dulu kan juga sama seperti begitu. Tidur kali itu. Ya, nah, sampai akhirnya menjadi suatu ya itu tanda kutip sampai waktu paling ini waktu peristiwa Rengas Dengklok itulah sampai tiba-tiba harus diculik dulu itu. Ya orang bilang diculik, kalau saya lihat ya mungkin kalau kita udah ambil lah, diajak diskusi, kenapa kok nggak mau kamu? Kenapa nggak itu? Diajak jalan-jalan sambil diskusi. Ya sampai diyakinkan mungkin ya, tapi ya mungkin ya itu memang peristiwa, kalau di satu sisi ya peristiwa seolah-olah kayak penculikan, tapi nyatanya menculik dia balik lagi kok. Ya kan nggak ada tebusan, nggak ada ininya, sebenarnya kan itu kan istilahnya diskusi aja meyakinkan gitu. Dan kemudian ada juga, ada satu yang menarik, ada cerita yang lain lagi waktu diculik itu Bung Karno dia ngirim utusan ke Bandung. Ya kan. Nah, dia ngirim. Maksudnya dia apa? Nah, jadi rupanya dia kirim. Bung Karno kan punya guru juga, punya teman diskusi. Nggak tahu teman diskusinya siapa? Hasan itu kan? Bukan. Itu banyak ininya. Tapi yang dia tuju waktu itu adalah RM Sosrokartono. Nanti belum dengar sini. Coba. Jadi